Kalau anak muda masih begitu main keroyokan, waduh, ganti bajunya dengan baju yang biasa dipakai wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat dakwah dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ahmad San Haji, dan jumpa kita kali ini kita akan menerawang jauh di masa perjuangan dakwahnya para wali songo di tanah air kita, di Nusantara Indonesia ini. Ya, maka tema yang saya angkat adalah cara dakwah wali songo di Nusantara. Subhanallah. Kalau kita bicara tentang wali songo, maka kita bicara tentang napaktilas perjuangan dakwah di negeri ini. Mereka para ulama yang berdakwah dengan penuh kehati-hatian, berdakwah dengan hati, berdakwah dengan rasa, berdakwah dengan empati, dan berdakwah dengan tetap menjaga kearifan lokal yang sudah ada dari karakter budaya masyarakat Indonesia. Subhanallah, kita lihat perjalanan ini dari mulai Samudra Pasai, terus kita mengenal kalau bicara wali songo, meskipun banyak para wali-wali yang lainnya, maka kalau kita bicara wali songo, kita bicara napaktilas perjuangan di tanah Jawa. Meskipun para wali pun pergerakannya bukan hanya di Pulau Jawa. Ada yang bergerak sampai ke Pulau Sumatera, ada yang bergerak sampai ke Indonesia Timur, bergerak sampai ke Indonesia Tengah. Bagaimana melakukan upaya menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada jami'il makhluk, semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Islam Allah turunkan jadi rahmat bagi seluruh alam penghuni jagat raya ini. Yuk kita lihat bagaimana misalnya di antara wali songo ini, ya, ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Kudus. Masing-masing nama ini melekat dengan napaktilas perjuangan dan pergerakan dakwahnya. Ya, ingat nggak kisah ketika Sunan Kalijaga Raden Mas Said masih menjadi jawara? Preman zaman dulu sebutnya begal. Ya, sekarang masih juga begal. Tapi sekarang begal kita begalnya cengi-cengi. Naiknya motor, main keroyokan. Model celurit panjang-panjang. Aduh, malu-maluin tuh. Itu tanda-tanda orang nggak gentle tuh. Kalau anak muda masih begitu main keroyokan, waduh, ganti bajunya dengan baju yang biasa dipakai wanita. Sunan Kalijaga ketika ngejegat Sunan Bonang, yang ditanya Sunan Bonang, emang maunya apa sih? Saya pengen emas. Tuh emas. Karomah dan kemuliaannya menjadikan buah tep itu semuanya emas. Subhanallah. Marahkah Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga? Enggak. Bahkan dirawat, dielus, disentuh dengan cinta dan kasih sayangnya. Ketika Sunan Kalijaga menginginkan menjadi murid Sunan Bonang, Sunan Bonang memberikan satu ujian untuk tetap menguji kesabarannya. Subhanallah. Banyak lagi bagaimana pada akhirnya Sunan Kalijaga melanjutkan perjuangan napaktilas gurunya.
dengan menebarkan wayang, ya, dengan menebarkan seni, suluk sebagai modal, gamelan sebagai modal untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat yang ketika itu semangat kultural, animisme, dinamisme sangat kuat, dan kultural, kehidupan kearifan lokal masyarakat juga sangat kuat. Tapi sentuhan sekaten di Yogyakarta yang asalnya dari kata syahadatain, karena orang Jawa biasanya susah nyebut ha, ka, al-fatihah, al-fatikah. Jadi syahadatain, sekaten. Subhanallah. Siapa yang mau nonton, lihat permainannya, syahadatain dulu, baca 2 kalimat syahadat. Ini cara-cara indah melakukan rekonstruksi dakwah dengan tidak menghancurkan dan memangkas habis budaya-budaya lokal masyarakat, menjaga kearifan. Dan ini bisa terlihat dari corak dan model dakwah dan seni yang terjadi di tanah air kita. Dari mulai bangunan masjidnya, kita lihat dari mulai Masjid Demak, Masjid Cirebon, Masjid Banten, masjid-masjid peninggalan para wali, dia tetap menjaga nilai kearifan dan karakteristik kultur masyarakat di tanah Jawa. Makanya dahsyat. Islam tersebar dengan cinta dan kasih sayang. Mereka tidak dipaksa dalam beragama, tapi nilai-nilai ajaran akhlaknya, nilai-nilai ajaran kearifannya, nilai-nilai tetap menjaga tradisi asli masyarakat Nusantara ini tetap dijaga dengan membingkai atas dasar nilai-nilai ajaran Islam. Akhirnya Islam menjadi mayoritas di negeri ini, dan itu diantara adalah perjuangan para wali yang berdakwah dengan cinta dan kasih sayang. Kita napaktilasi perjuangan para wali songo dengan mengambil ibrah. Ayo berdakwah dengan hati, berdakwah dengan cinta, berdakwah dengan penuh rahmat, kasih sayang, agar Islam menjadi indah adanya dan Islam menjadi pendidikan berharga untuk kita semuanya. Islam is not more collection of dogmat and rituals, but it is a complete way of life. Islam bukan hanya kumpulan ibadah, tapi Islam adalah satu peradaban yang membangun peradaban untuk dunia ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Ingat, sampai jumpa pada Cordova Talk yang akan datang pada episode berikutnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.